Nah, teman-teman, materi yang pertama dari connectors ini kita akan mempelajari coordinate connector correctly, di mana materi ini adalah cara untuk menggabungkan kalimat dengan lebih dari satu klausa. Di sini kita memiliki 5 coordinate connectors. Yang pertama N, ada but, ada or, ada so, dan ada yet. Contoh untuk N. Tom is singing and Paul is dancing. Di sini N berfungsi untuk menyampaikan penambahan. Nah, yang kedua yaitu but. Tom is tall, but Paul is short. Nah, di sini but adalah menyampaikan pertentangan. Yang ketiga yaitu or. Tom must write the letter, or Paul will do it. Or di sini adalah menyampaikan alternatif pilihan yang lain. Yang keempat yaitu so. Tom told a joke, so Paul laughed. So di sini menyampaikan hasil dari sesuatu hal. Yang terakhir yaitu yet, yang berfungsi untuk menyampaikan pertentangan yang memiliki arti namun atau meskipun. Contohnya, Tom is tired, yet he is not going to sleep. Kita akan menuju materi yang selanjutnya, yaitu adverb time and causes connectors, atau yang bisa kita sebut dengan keterangan waktu dan penghubung sebab akibat. Klausa dari adverb time and causes connectors ini memiliki dua pola dasar, yaitu yang pertama, I will sign that document before you leave. Yang kedua yaitu before you leave, I will sign the document. Di situ polanya adalah yang pertama, I will sign that document before you leave. Di mana subjeknya terletak di depan, sedangkan connectorsnya ada di tengah-tengah. Sedangkan contoh yang kedua, before you leave, I will sign that document. Konektornya ada di depan dan subjeknya ada di tengah. Kemudian di sini ada contoh connectors dari time dan causes. Dari time ada after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, dan while. Sedangkan dari causes ada as, ada because, in as much as, ada now that, dan ada since juga. Mengapa since di sini termasuk ke dalam time dan ke dalam causes? Perbedaannya adalah jika dalam time connectors, since itu berarti memiliki arti sejak. Nah, biasanya di sini since itu berada di tenses perfect. Sedangkan kalau di cause connectors, since memiliki arti karena. Biasanya juga berada di tenses simple. Selanjutnya yaitu, nah ini pola dari contoh kalimat yang tadi. Pola yang pertama yaitu ada subjek di depan, diikuti dengan verb, kemudian baru adverb connectors. Ditambah lagi dengan subjek, tambah dengan verb lagi. Dan pola yang kedua yaitu adverb connectors plus subjek plus verb plus ada koma untuk membedakan di situ. Kemudian subjek ditambah dengan verb. Materi selanjutnya yaitu other adverbs connectors correctly. Adverb causes di sini mengungkapkan ide waktu dan sebab seperti yang telah kita pelajari pada skill-skill di atas. Other adverb connectors di sini mengungkapkan beberapa ekspresi seperti kondisi, kontras, manners, dan place. Kondisi di sini memiliki beberapa konektor yaitu if, in case, provided, providing, dan unless. Sedangkan kontras ada although, even though,
took, while, whereas. Di manners ada as dan in that. Dan place memiliki connectors where dan wherever. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai non-clause connector. Jadi, non-clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda dan dalam sebuah kalimat itu digunakan sebagai objek dari verb, objek dari preposisi, atau subjek dari sebuah kalimat. Nah, di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama ada contoh I know when he will arrive. Nah, kata yang bercetak tebal yaitu when he will arrive itu merupakan non-clause sebagai objek dari verb. Nah, pada contoh pertama ini itu terdapat 2 klausa, yaitu I know dan he will arrive. Kedua klausa tersebut itu digabungkan dengan menggunakan konektor when. Nah, when itu mengganti klausa he will arrive menjadi non-clause yang berfungsi sebagai objek dari verb know. Untuk contoh yang kedua yaitu I'm concerned about when he will arrive. Nah, kata yang bercetak tebal yaitu when he will arrive itu merupakan non-clause sebagai objek dari preposisi. Nah, pada yang contoh yang kedua ini itu juga terdapat 2 klausa, yaitu I'm concerned dan he will arrive yang juga digabungkan dengan menggunakan konektor when. Nah, when di sini itu mengganti klausa he will arrive menjadi non-clause yang berfungsi sebagai objek dari preposisi about. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu when he will arrive is not important. Nah, kata yang bercetak tebal yaitu when he will arrive itu merupakan non-clause sebagai subjek. Nah, pada contoh yang ketiga ini juga terdapat 2 klausa. Namun, pada kalimat ini itu sedikit lebih sulit untuk dikenali. He will arrive adalah salah satu klausanya dan konektor when di kalimat ini itu menggantinya menjadi non-clause yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Nah, klausa selanjutnya adalah when he will arrive yang merupakan subjek dari verb is. Nah, di sini terdapat kata penghubung dari non-clause connector. Yang pertama ada what, when, where, why, dan who. Yang kedua ada wherever dan whenever. Yang ketiga ada whether dan if. Dan yang keempat ada that. Nah, pola kalimat dari non-clause connector itu sendiri ada 2. Yang pertama, subject plus verb plus non-connector plus subject plus verb. Seperti contoh, I know what you did, di mana I sebagai subjek, know sebagai verb, what sebagai non-connector, you sebagai subjek, dan did sebagai verb. Nah, untuk pola kalimat yang kedua yakni non-connector plus subject plus verb. Seperti contoh what you did was wrong, di mana what sebagai non-connector, you sebagai subjek, did sebagai verb, dan was wrong sebagai verb. Selanjutnya yaitu kata penghubung non-clause yang berfungsi sekaligus sebagai subjek atau non-clause connector or subject. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa non-clause connector itu berfungsi sebagai konektor atau kata penghubung. Nah, perlu diketahui bahwa non-clause connector atau kata penghubung non-clause itu tidak hanya berfungsi sebagai konektor, tapi juga dapat sekaligus menjadi subjek dari non-clause. Bisa dilihat contoh berikut ini. Di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama ada I do not know what is in the book. Pada contoh kalimat ini itu terdapat 2 klausa. Yang pertama ada I do not know dan what is in the book. Nah, kedua klausa ini itu dihubungkan oleh konektor atau kata penghubung what. Perlu diketahui dalam kalimat ini konektor what itu mempunyai 2 peran. Yang pertama sebagai subjek dari kata kerja is, dan yang kedua juga sebagai konektor yang menghubungkan kedua klausa. Nah, untuk contoh yang kedua ada we are concerned about who will do the work. Nah, pada contoh yang kedua ini itu terdapat 2 klausa juga. Pada klausa pertama, we itu merupakan subjek dari are. Pada klausa kedua, who merupakan subjek dari will do. Nah, who juga berfungsi sebagai konektor yang menghubungkan antara kedua klausa tersebut. Nah, non-clause who will do the work itu berfungsi sebagai objek dari preposition about. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu whoever is coming to the party must bring a gift. Nah, pada contoh yang ketiga ini juga terdapat 2 klausa, di mana whoever sebagai subjek dari is coming. Whoever is coming to the party itu merupakan subjek dari must bring. Nah, kata konektor whoever itu berfungsi sebagai subjek dari kata kerja is coming dan juga sebagai konektor yang menghubungkan kedua klausa tersebut.
Nah, bisa dilihat di sini terdapat kata penghubung dari non-clause connector or subject. Di sini yang pertama ada who, yang kedua ada what, yang ketiga ada which, yang keempat ada whoever, yang kelima ada whatever, dan yang terakhir ada whichever. Nah, pola kalimat dari non-clause connector or subject itu sendiri ada dua. Untuk pola kalimat yang pertama ada subject plus verb plus non-connector or subject plus subject. Seperti contoh I know what happened. Nah, di mana I sebagai subject, know sebagai verb, what sebagai non-connector or subject, dan happiness menjadi subject. Nah, untuk pola kalimat yang kedua yaitu non-connector or subject plus verb plus verb. Seperti contoh what did was wrong, di mana what itu sebagai non-connector or subject, did sebagai verb, dan was wrong sebagai verb. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai adjective clause connector. Nah, jadi adjective clause adalah klausa yang mendeskripsikan kata benda atau noun, dan karena klausanya berupa kata sifat atau adjektif, maka klausa tersebut terletak tepat setelah kata benda yang dideskripsikan. Nah, meskipun adjective clause dan adjektif itu memiliki fungsi yang sama, yaitu mendeskripsikan kata benda atau noun, namun penempatannya dalam kalimat itu berbeda. Jika adjective clause terletak tepat setelah kata benda atau noun yang dideskripsikan, maka adjektif terletak sebelum kata benda atau noun yang dideskripsikan. Bisa dilihat contoh di bawah ini. Untuk contoh yang pertama ada the woman is filling the glass that she put on the table. Nah, kata yang bercetak tebal yaitu that she put on the table itu merupakan adjective clause. Nah, pada contoh yang pertama ini terdapat dua klausa, di mana woman adalah subjek dari verb filling dan she adalah sebagai subjek dari verb put. Nah, that adalah adjective clause connector yang berfungsi menggabungkan dua klausa, dan adjective clause that she put on the table itu mendeskripsikan non-clause. Nah, untuk contoh yang kedua ada the glass that she put on the table contains milk. Nah, kata yang bercetak tebal yaitu that she put on the table itu merupakan adjective clause. Nah, pada contoh yang kedua ini itu juga terdapat dua klausa, yaitu di mana glass adalah subjek dari verb contains dan she adalah subjek dari verb put. Nah, pada kalimat ini that itu merupakan adjective clause connector yang berfungsi menggabungkan dua klausa, dan adjective clause that she put on the table itu mendeskripsikan non-clause. Nah, dapat dilihat di sini terdapat kata penghubung dari adjective clause connector. Yang pertama ada whom, itu berguna untuk orang. Dan yang kedua ada which, itu berguna untuk benda. Dan yang ketiga ada that, itu berguna untuk orang maupun benda. Nah, pola kalimat dari adjective clause connector itu sendiri, yang pertama ada subject plus verb plus adjective connector plus subject plus verb. Seperti contoh, I like the book which you recommended, di mana I itu sebagai subjek, like the book itu sebagai verb, which itu sebagai adjective connector, you itu sebagai subjek, dan recommended itu sebagai verb. Nah, untuk pola kalimat yang kedua yaitu subject plus adjective connector plus subject plus verb plus verb. Seperti contoh, the book which you recommended was interesting, di mana the book itu sebagai subjek, which sebagai adjective connector, you sebagai subjek, recommended sebagai verb, dan was interesting itu sebagai verb. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kata penghubung adjective clause yang berfungsi sekaligus sebagai subjek atau disebut dengan adjective clause connector or subject. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa adjective clause connector yang mana whom, which, that itu hanya digunakan sebagai konektor. Perlu diketahui bahwa adjective clause connector who, which, that itu tidak hanya berfungsi sebagai konektor, tapi pada saat bersamaan juga itu berfungsi sebagai subjek. Nah, jika sebelumnya bentuk adjective clause-nya itu adalah konektor plus subjek plus verb, dan peran konektor atau subjeknya itu berbeda, maka di adjective clause connector or subject itu bentuknya adalah konektor or subject plus verb, dan konektornya itu berfungsi ganda sekaligus sebagai subjek. Bisa dilihat pola kalimat dari adjective clause connector or subject itu sendiri ada dua. Yang pertama ada subject plus verb plus adjective connector or subject plus verb. Seperti contoh, she need a secretary who types fast, di mana she itu sebagai subjek, need a secretary sebagai verb,
who sebagai adjective connector or subject, dan tips fast sebagai verb. Nah, untuk pola kalimat yang kedua yaitu subject plus adjective connector or subject plus verb, di mana seperti contoh secretary who tip fast is invaluable, di mana secretary itu sebagai subjek, who itu sebagai adjective connector or subject, tip fast itu sebagai verb, dan is invaluable itu sebagai verb.